Para siswa Akademi Kepolisian yang sedang izin keluar malam untuk berpesta kini malah terjebak dalam kasus kriminal perdagangan manusia. Semua berawal saat Kiki dan Aloy tak sengaja melihat seorang wanita diculik. Setelah kembali ke lokasi penculikan, ditemukan sebuah kantung hitam berisi benda yang lembek. Ternyata isi kantungnya adalah topoki. Penjual mengatakan bahwa wanita yang membeli topoki ini sering datang ke tempatnya saat tengah malam. Dan ia juga tahu tempat wanita pembeli itu bekerja. Alhasil, setelah melakukan sweet, Aloy akan masuk ke dalam dan Kiki berjaga di luar. Penjaga panti malah mengira Aloy ingin pijat dan terapisnya sudah dipanggil. Terpaksa Aloy harus menerima pelayanan terlebih dahulu. Sementara itu, Kiki yang berjaga di luar malah asyik makan, dan ternyata sudah ada polisi yang akan razziah. Kiki yang panik langsung berteriak memanggil Aloy. Namun tindakannya malah membuat polisi curiga lalu mengejarnya. Sepertinya Kiki sengaja lari sejauh mungkin untuk menarik perhatian polisi dan Aloy bisa mencari informasi dengan terapis yang sedang bekerja. Akhirnya Aloy pun teringat dengan tujuan utamanya datang ke sini. Ia langsung menjelaskan ciri-ciri wanita yang diculik tadi dan ternyata benar, wanita itu juga bekerja di panti ini dan Aloy berhasil mendapat alamatnya. Kiki pun langsung mengajak Aloy untuk cepat-cepat kabur. Namun saat mereka sudah sampai di alamat wanita yang diculik, muncul seorang pemuda yang mencurigakan. Saat Kiki mengatakan mereka murid akademi polisi, pemuda itu langsung panik dan kabur lewat jendela. Di dalam rumah ini ternyata juga banyak wanita muda lain, tapi mereka harus menangkap terlebih dahulu orang mencurigakan yang baru saja kabur. Aloy sudah sangat dekat dengannya, dan saat ia akan diserang, Aloy bisa melawan berkat ilmu bela diri yang ia dapatkan saat di akademi. Karena sudah terpojok, pemuda mencurigakan ini pun dipaksa untuk memberitahukan kata sandi HP-nya. Dan saat diperiksa oleh Aloy, ternyata ia adalah anak buah sindikat perdagangan orang. Pemuda ini mengatakan bos mereka yang bernama Gunho akan membeli para wanita yang tidak punya rumah dan ia bertugas untuk mengumpulkan para wanita itu. Kiki dan Aloy pun kembali ke rumah penampungan para wanita yang akan dijual tadi dan menjelaskan apa yang sudah terjadi. Para wanita ini sangat marah dan sedih setelah mendengar bahwa salah satu temannya sudah diserahkan kepada bos perdagangan orang. Sebelum pergi mencari anak yang diculik, Aloy memberikan uang kepada mereka agar pergi sejauh mungkin dan jangan tinggal di sini lagi. Mereka langsung menuju ke markas penampungan para wanita yang diculik. Info tentang lokasi markas itu didapatkan dari salah satu anak buah bos perdagangan orang yang sempat mereka tangkap. Tempatnya cukup jauh dan sangat asing bagi Kiki dan Aloy. Supir taksi juga mengatakan bahwa tempat ini sarangnya kriminal, tapi mereka tetap ingin menyelidiki kasus ini. Menggunakan HP salah satu penjahat yang sudah mereka tangkap, Kiki mencoba menelpon nomor penjahat lainnya yang ada di HP itu. Ternyata penjahat lainnya tepat ada di depan mereka. Namun saat penjahat di depan mereka menelpon balik, HP di tangan Kiki malah berbunyi. Alhasil, para penjahat ini tahu bahwa salah satu teman mereka sudah tertangkap dan kini Kiki dan Aloy sudah terjebak di markas para sindikat perdagangan orang. Tapi karena mereka adalah siswa akademi kepolisian, Kiki dan Aloy tentu saja tidak akan diam saja. Berkat ilmu bela diri yang mereka pelajari, satu penjahat berhasil dilumpuhkan dan Kiki menusuknya dengan tusuk sate. Penjahat itu dipaksa untuk menunjukkan di mana mereka menyembunyikan para wanita yang diculik. Namun pergerakan Kiki dan Aloy sudah sampai ke anak buah lainnya. Tempat para wanita disembunyikan memang berhasil ditemukan. Namun saat Kiki dan Aloy akan menolong salah satu anak yang sedang kritis, anak buah dan bos sindikat perdagangan orang ini sudah mengepung mereka.